Sedangkan non-Muslim itu tidak usah ikut berperang, tetapi mereka Hindu. Jadi orang India pada waktu itu tidak merasa didiskriminasi, kalah dianggap sebagai warga negara kedua. Itu masalah yang Alamgir. Nah, ini yang kemudian memunculkan sentimen bahwa dia itu adalah Muslim yang taat dan kemudian berusaha untuk menghancurkan ajaran agama Hindu. Bahkan sebenarnya Aurangzeb Alamgir sendiri sering mengatakan bahwa saya menghancurkan kuil-kuil ini adalah demi agama Tawat. Saya menghancurkan kuil atas nama Allah, begitu. Kita mulai dari beberapa kebijakannya yang dianggap diskriminatif dan kemudian kita telaah kenapa dia harus melakukan seperti itu. Yang pertama adalah dia memberlakukan jizyah. Jadi sebenarnya jizyah itu kan adalah sesuatu yang kontroversial dalam syariah Islam. Jizyah itu adalah sebuah pajak yang dikenakan hanya untuk orang non-muslim di sebuah negara Islam. Sebenarnya ide besar dari jizyah itu dimulainya dari perang Uhud. Jadi di zaman Nabi Muhammad itu ketika berperang melawan musuh, itu muslim dan non-muslim itu sama-sama berperang, sama-sama melawan serangan dari musuh itu di zaman perang Uhud. Tetapi di perang Uhud itu Nabi dikhianati, sehingga Nabi kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan yang namanya jizyah, yaitu bahwa yang berperang itu adalah muslim saja, mereka wajib militer, sedangkan non-muslim itu tidak usah ikut berperang, tetapi mereka membayar sejumlah uang sebagai tanda takluk dan sebagai kompensasi atas ketidakikutsertaan mereka dalam perang. Kan begitu sebenarnya. Nah, di zaman Aurangzeb Alamgir atau di zaman Akbar, Jalaluddin Akbar, ketika dia berperang, dia melibatkan perwira-perwira Hindu, dia melibatkan perwira-perwira Sikh, bahkan dia memiliki Perdana Menteri yang juga adalah seorang Hindu. Jadi orang India pada waktu itu tidak merasa didiskriminasikan gara-gara agamanya. Tetapi di zaman Aurangzeb Alamgir itu kebalik, jizyah kemudian diterapkan, orang-orang yang berperang itu hanya orang-orang muslim, sedangkan orang Hindu tidak diizinkan untuk berperang, tidak diizinkan jadi perwira, dan kemudian malah disuruh untuk membayar jizyah. Nah, ini masalah pertamanya yang kemudian banyak sekali orang-orang India yang Hindu itu benci luar biasa pada Aurangzeb Alamgir karena merasa tidak dihormati dan merasa tidak dipercayai dan malah dianggap sebagai warga negara kedua. Itu masalah yang pertamanya. Begitu. Nah, itu yang pertama, yang jizyah, yang kemudian memecah para rakyat India itu jadi dua. Jadi orang yang membenci banget sama Aurangzeb Alamgir dan orang yang sangat mencintainya. Begitu. Sultan Aurangzeb sering dituduh tidak toleransi karena ia kembali menerapkan jizyah kepada non-muslim. Jika jizyah dipermasalahkan, ini bentuk kekonyolan. Yang harus Anda tahu adalah muslim juga dikenakan zakat 2,5% dari pendapatan mereka per tahun. Jizyah bukan upaya menyerap uang rakyat untuk kekayaan pribadi, melainkan untuk menjaga, melindungi rakyat non-muslim dari kelaparan, menggaji para tentara untuk kestabilan negara. Bahkan non-muslim tidak diwajibkan jizyah jika ia tergabung dalam ketentaraan, jika ia miskin, masih anak-anak, serta orang tua renta. Maka pertanyaannya adalah, negara liberal mana yang bisa kita jumpai di masa kita kini? Rakyat menikmati kesejahteraan dari negaranya tanpa harus menjadi tentara. Bahkan negara-negara masa kini akan menghukum siapa saja yang tidak mau membela negara dalam situasi darurat. Sedangkan negara muslim hanya menerapkan jizyah dari minimum pendapatan sebagai ganti rugi perlindungan negara bagi rakyat sipil, serta tidak memaksa mereka, khususnya non-muslim, untuk melindungi negara dari ancaman. Kemudian ada kebijakan-kebijakan Aurangzeb Alamgir yang lain, yaitu bahwa seperti yang disampaikan tadi, bahwa Aurangzeb mengangkat perwira-perwira dan pejabat-pejabat Hindu itu lebih banyak daripada Jalaluddin Akbar sebenarnya. Tetapi dia dilakukannya secara sembunyi-sembunyi dan perwira-perwira yang dimaksud itu dipaksa atau dibujuk supaya masuk Islam. Jadi perwira, kalau mau jadi perwira bebas siapapun, agamanya apapun. Tapi kalau sudah jadi perwira, itu terus-terusan didakwahi, diiming-imingi dengan harta kekayaan, diiming-imingi dengan pangkat jabatan yang naik dan sebagainya. Nah, kalau sudah mualaf baru dimanja. Nah, ini juga adalah sebuah kebijakan yang kontroversi. Tapi sekali lagi,
ini sebenarnya adalah kebijakan politis agar agar Aurangzeb Alamgir itu benar-benar yakin bahwa yang dekat dengannya itu adalah orang-orang yang ada dalam satu frekuensi dengannya, dan satu frekuensi dengannya itu harus dilabeli dengan sebuah identitas bahwa dia itu adalah Islam yang puritan gitu. Kalau misalkan Islam yang masih setengah-setengah atau yang bercampur dengan apa dan sebagainya, itu dia hancurkan, dia perangi begitu. Atau kalaupun dia jadi perwira, dia bikin konspirasi agar dia tidak naik pangkat atau selamanya dia malah terbunuh dalam peperangan gitu. Tuduhan lainnya bahwa Aurangzeb sangat anti dengan Hindu serta memaksa Islam kepada non-Muslim. Ini adalah tuduhan tanpa bukti. Jika kita telisik sejarah dari masa awal Mughal, hanya Aurangzeb yang memakai banyak orang-orang Hindu di posisi tinggi, seperti Manasabdar, seorang gubernur dan komandan tentara, Indra Singh dan Al-Khaliji, masing-masing ditunjuk memimpin 5.000 tentara. Bahkan Arjuji dari Shivaji ditunjuk memimpin 2.000 tentara, padahal Shivaji dikenal dengan pemberontakannya, Kabir Singh, Armanat, dan masih banyak lagi. Bagaimana mungkin Sultan menempatkan mereka jika Sultan bukan orang yang toleransi? Mungkin saja Sultan sudah dikudeta oleh orang-orang ini. Memaksa non-Muslim bukanlah tipe Sultan-Sultan Mughal. Oleh karena itulah kita dapati bahwa dari masa-masa Mughal, Islam selalu menjadi minoritas hingga kini. Perlindungan terhadap non-Muslim sangat signifikan. Jikalau Aurangzeb dituduh radikal, sudah tentu India bukanlah negara mayoritas Hindu, melainkan Islam. Chikadevaja Modeyar adalah raja dari kerajaan Mysore yang paling populer. Kerajaan ini dalam bidang ekonomi, khususnya pengelolaan peternakan, mencontohi Sultan Aurangzeb. Raja Hindu ini menjalin diplomatik dengan Sultan Aurangzeb demi melindungi kerajaannya dari serangan luar serta melindungi umat Hindu. Bahkan persahabatan mereka sangat baik dan sukses. Bukti ini dapat menangkis tuduhan yang amat brutal kepada Sultan ketika kita mengatakan beliau orang yang intoleran. Kemudian yang kedua, bahkan yang lebih kemudian dicatat oleh sejarawan-sejarawan India yang menyulut banyak sekali kebencian terhadap Aurangzeb Alamgir, itu adalah bahwa dia itu menghancurkan ratusan kuil, dan beberapa di antaranya kuil-kuil yang benar-benar dianggap sangat suci dan sangat sakral itu dihancurkan oleh Aurangzeb Alamgir. Nah, ini yang kemudian memunculkan sentimen bahwa dia itu adalah muslim yang taat dan kemudian berusaha untuk menghancurkan ajaran agama Hindu. Bahkan sebenarnya Aurangzeb Alamgir sendiri sering mengatakan bahwa saya menghancurkan kuil-kuil ini adalah demi agama saya, demi akidah saya, dan lain sebagainya. Satu hal yang kemudian jarang disadari oleh masyarakat umum tetapi disepakati oleh seluruh sejarawan itu adalah bahwa sebenarnya Aurangzeb Alamgir membangun jauh lebih banyak kuil Hindu, kuil Sikh, dan lain sebagainya daripada seluruh pendahulu-pendahulunya, termasuk Akbar yang dianggap sangat plural dan sangat liberal itu bikin kuilnya sebenarnya masih banyakkan Aurangzeb Alamgir. Tapi Aurangzeb Alamgir itu mengatakan bahwa saya menghancurkan kuil pesawat, saya menghancurkan kuil atas nama Allah begitu. Nah, tapi ketika dia membangun kuil, dia nggak bilang-bilang. Nah, kenapa seperti itu? Karena kebijakan yang tadi itu, kebijakan politiknya itu. Jadi siapapun pemerintahan atau raja di Hindu yang menolak kekuasaannya atau yang menentangnya atau yang menjadi oposisinya atau berkonspirasi untuk menghancurkannya, itu kuil-kuil di wilayah kekuasaannya semuanya diratakan dengan tanah. Tapi raja-raja India yang Hindu, yang baik hati padanya, yang tunduk ikhlas patuh padanya, maka dibangunkan kuil untuknya gitu. Nah, kuil yang dibangun jauh lebih banyak daripada kuil yang dihancurkannya. Tetapi gara-gara dia kemana-mana bahwa kami menghancurkan demi syariat Islam dan sebagainya, sambil menghancurkan secara demonstratif, sedangkan membangunnya itu diam-diam hanya untuk memberikan rasa suka kepada orang-orang India yang ada di situ, maka sampai sekarang kalau orang India ditanya tentang Aurangzeb Alamgir, maka orang India yang Hindu itu akan benar-benar benci luar biasa karena dianggap sang penghancur kuil, sang penghancur tempat ibadah orang-orang Hindu. Begitu, silahkan Baraya tanya kepada orang India yang Hindu yang sampai sekarang salah satu alasan kenapa mereka benci pada Muslim atau tidak suka pada Pakistan atau dan sebagainya, hal-hal yang semacam itu adalah karena Aurangzeb Alamgir telah menghancurkan kuil-kuil paling suci yang mereka sakralkan. Begitu. Tuduhan lainnya ialah bahwa Sultan banyak menghancurkan kuil-kuil Hindu. Hal ini menimbulkan kebencian hingga hari ini. Jika Aurangzeb berniat untuk menghancurkan paksa kuil Hindu untuk membangun masjid di sana, mungkin
tidak akan ada tanda-tanda keberadaan kuil di India saat ini. Sebaliknya, Aurangzeb telah membuat surat wasiat untuk banyak kuil di Banares, Kashmir, dan di bagian lain negara itu dengan tulisan tangannya sendiri. Fakta yang relevan dari properti Debotar dan Brahmotar dari candi-candi ini dan daerah sekitarnya memberikan kesaksian tentang hal ini bahkan hingga hari ini. Perlu diketahui bahwa kuil-kuil yang dihancurkan Aurangzeb kebanyakan menjadi tempat politik, pemberontakan kepada penguasa. Dr. Patabi Siramaya menjelaskan terdapat kegiatan tidak etis di kawasan kuil Hindu. Beberapa raja Hindu mengeluh akan hal ini kepada Aurangzeb tentang kesucian kuil Hindu yang sudah dirusak oleh mereka. Karena hal ini, Aurangzeb memerintahkan untuk dirobohkan. Perlu diketahui, Aurangzeb juga pernah merobohkan masjid di Golconda, India Selatan yang berpaham Syiah. Hal ini dikarenakan Raja Qutb Shahi tidak memberi upeti sebagaimana biasanya. Sang raja beralasan keuangan yang tidak stabil. Namun mata-mata Aurangzeb memberi informasi bahwa sang raja Syiah ini mengubur seluruh hartanya di bawah masjid. Tampak dari sini bahwa fitnah kepada Aurangzeb tidak mendasar. Kuil-kuil yang dihancurkan kebanyakan terdapat unsur pemberontakan serta mengotori kesucian menurut keyakinan Hindu. Bahkan sejarah mencatat bahwa Sultan membangun kuil paling bersejarah Balaji atau Candi Bisnu terletak di sisi utara Chitrakoot. Namun, coba kita lihat bagaimana perlakuan mereka terhadap Muslim di saat ini. Toleransi apa yang mereka canangkan? Bahkan Masjid Babri dihancurkan. Wanita-wanita Muslimah tidak luput dari penodaan pemuda-pemuda di sana. Apakah toleransi ala Modi ini yang diharapkan? Ini seperti membasuh wajah di air yang kotor, tampak segar, namun tidak bermanfaat. Karena walaupun Aurangzeb Alamgir dianggap sebagai seorang yang sangat puritan dalam Islam, ternyata dia memperoleh kekayaannya dan memperoleh kekuasaannya dengan cara yang sangat-sangat keji. Pertama, dia merebut, bukan dia mendapatkan warisan kekuasaan dari ayahnya, tetapi dia merebut dari Shah Jahan. Shah Jahan pada waktu itu yang kita kenal sangat bucin pada Mumtaz Mahal sampai bikin ya Taj Mahal yang sangat terkenal itu pada waktu itu masih hidup, masih berkuasa, tapi kemudian digulingkan dan kemudian dipenjara, dikudeta oleh anaknya sendiri, Aurangzeb Alamgir, agar anaknya ini berkuasa sebagai raja. Bahkan Aurangzeb Alamgir ini termasuk juga orang yang menyingkirkan saingan-saingan politiknya dari saudara-saudara kandungnya sendiri, termasuk Darasikah, kakak kandungnya, yang kemudian dia perangi, dia penjara, dan kemudian dia eksekusi demi tidak menyikut atau menyinggung-nyinggung kekuasaan yang dimiliki oleh Aurangzeb. Dalam sejarah dijelaskan, Shah Jahan sangat menyayangi putra sulungnya yang bernama Darasikah. Darasikah sendiri orang yang cakap dalam prestasinya, memiliki hak istimewa dalam kerajaan, namun terlalu memaksa diri dalam beberapa keadaan, tidak kompeten dalam memimpin, karena gemerlap kemewahan yang diberikan melupakan kewajibannya sebagai pewaris tata. Pemikirannya tidak beda jauh dari pendahulu-pendahulunya. Ia banyak mengadopsi paham liberalisme dan menganggap bahwa ia arif kamil, yakni orang yang mengetahui hal langsung dari Tuhan. Tentu hal ini dalam hal akidah tidak dapat diterima. Ia beranggapan segala kesusahan dan malapetaka itu membutuhkan doa, sedangkan ia tidak membutuhkan doa, meninggalkan salat serta puasa. Perlu diingat, Mughal adalah negara yang berasaskan kepada Islam. Jika suatu hal yang melanggar dalam syariah, maka dalam sistem kerajaan waktu itu sudah pantas untuk dihukum. Darasikah juga sering mempermalukan panglima-panglimanya, serta meretakkan hubungan antara Mughal dan Rajput. Hal inilah yang membuat para panglima lebih memihak kepada Aurangzeb daripada Dara. Pada pertempuran Samugarah tahun 1658 Masehi, pertempuran ini dimenangkan oleh gabungan pasukan Aurangzeb dan Murad. Tahun 1659, Suja berhasil dilumpuhkan di Kajwa. Suja melarikan diri ke Arakan, namun ia dihabisi oleh orang Arakan. Shah Jahan yang sedang sakit parah mengetahui hal ini, meminta putranya Murad untuk mendukung Dara. Murad setuju. Tapi Aurangzeb yang lebih bersinar dalam hal pertempuran mencium pengkhianatan dari saudaranya tersebut. Maka Murad ditangkap dan dipenjara. Ya takh, ya tabut, tahta atau kuburan. Inilah prinsip yang ditanam oleh Shah Jahan kepada pewaris-pewarisnya. Sebagaimana Shah Jahan pernah mengkudeta di masa pemerintahan ayahnya Jahangir.
Hal ini tertulis dalam buku-buku sejarah. Darasikah sebelum dieksekusi, Aurangzeb bertanya kepadanya, jika posisi ini dibalik, apa yang akan ia lakukan? Maka Dara menjawab, tidak lain sama seperti yang dilakukan Aurangzeb. Kerajaan-kerajaan Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin memang memiliki kelebihan dan kekurangan yang signifikan. Namun perlu diingat, setidaknya sejarah Islam lebih mulia dari sejarah-sejarah imperium lainnya. Nah, dari sinilah kemudian kita harus memahami bagaimana karakteristik Aurangzeb Alamgir dan bagaimana hubungannya dengan agama. Ternyata ketika dia mengangkat dirinya dengan cara kekerasan, kan tentu saja memunculkan banyak oposisi. Dan karena dia adalah seorang politisi yang hebat, dia kemudian menakar bahwa kebanyakan oposisi itu berasal dari kalangan Rajput, dari orang-orang Hindu, dari Maratha, dan kemudian dari kelompok-kelompok Sufi, dari tarekat-tarekat, dan orang-orang yang cenderung plural. Maka karena oposisinya adalah seperti itu, dia mengidentifikasi seperti itu, maka kemudian dia balik mengidentifikasi sebagai Sunni yang ortodoks gitu. Makanya dia berguru kepada anaknya Ahmad Al-Sirhindi. Kita mengetahui bahwa Ahmad Al-Sirhindi adalah salah satu pembaharu besar di India yang kemudian memunculkan gagasan Wahdatus Syuhud itu sebagai pembanding dari Wahdatul Wujud. Nah, Aurangzeb Alamgir ini berguru pada anaknya dia, gitu, Ahmad Al-Sirhindi itu. Nah, karena itu dia akhirnya menegaskan bahwa dirinya itu Puritan, ortodoks, dan kemudian dia akan melawan orang-orang yang dianggap oposisi yang merupakan orang-orang plural peninggalan dari kakeknya, termasuk pengikut-pengikut Sikh, din ilahi, dan lain sebagainya. Begitu. Pemerintahannya diawali dengan perbaikan politik, ekonomi, dan moral. Dalam literasi sejarah, Sultan tidak suka menikmati limpahan harta Mughal sebagaimana dilakukan para pendahulunya. Ia adalah seorang yang sangat berhati-hati dalam mengelola kas negara. Padahal seperti yang kita ketahui di masanya, Mughal adalah negeri terbesar dan terkaya. Namun, ia menjual Al-Quran hasil salinannya dan kopiah hasil jahitannya untuk kebutuhannya sendiri. Ia juga satu-satunya sultan yang memegang teguh agama sesuai tuntunan syariah. Bukti yang dapat kita lihat adalah sebuah mahakarya beliau yang dikenal dengan Fatwa Alamgir. Hal ini tidak lepas dari didikan sang guru-gurunya. Tidak hanya itu, beliau juga membentuk petugas moral untuk memberantas perjudian, minuman keras, serta premanisme. Beliau melarang penyanyi wanita, penari, dan pelawak di istana kerajaan, sebagaimana aktif di masa pendahulunya. Beliau tidak memecat mereka begitu saja, namun ia juga memberi imbalan atau pesangon. Segala hak masyarakat bagi muslim ataupun non-muslim ditunaikan dengan baik. Hal inilah yang menjadikan rakyat cinta kepadanya dan menjadikan Mughal di masanya menjadi kerajaan terhebat sepanjang sejarah. Bahkan musuh-musuhnya mengakui bahwa Sultan Aurangzeb Alamgir menjalani kehidupan yang sangat biasa dan saleh. Dia mengucapkan selamat tinggal pada semua jenis kemewahan. Dia tidak mengambil sepeser pun dari pendapatan kerajaan untuk pengeluaran pribadi atau keluarganya. Kaisar mencari nafkah dengan menyalin Al-Quran dan menjahit peci. Bahkan upacara terakhir Kaisar dilakukan dengan menggunakan penghasilan pribadinya sesuai keinginannya. Merupakan kejahatan yang tak terampuni dalam sejarah jika kita memfitnah karakter yang mulia ini atau menghapus nama dan mengubahnya menjadi monster yang hingga saat ini diadopsi oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Sebuah negara besar sudah pasti akan menjadi pembicaraan di kemudian hari, dan itu pasti, karena inilah sejarah. Namun yang aneh ialah, sebagian orang menyamakan kehidupan sejarah masa itu dengan kehidupan ia masa kini, sehingga ia akan menafsirkan sendiri sejarah itu atas apa yang ia rasakan. Ini adalah kekeliruan yang perlu diperbaiki, terlebih gerombolan-gerombolan yang memalsukan sejarah demi kepentingan pribadi, politik, dan agama. Seharusnya sejarah berjalan sebagaimana mestinya dan sistemnya, bukan merakit sejarah itu dengan model masa kini.